Seperti yang kalian tahu, Honda merupakan perusahaan kendaraan bermotor sejuta umat seperti di Indonesia. Namun ternyata Honda merupakan nama orang yang memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Tentu hal ini sangat berbeda dengan Suzuki atau Toyota. Jadi, apa sih yang bikin Honda bisa bikin namanya sebesar ini? Yuk, kita bongkar ceritanya bareng-bareng. Bagian 1, cerita Soichiro Honda. Soichiro Honda lahir di keluarga sederhana, ayahnya cuma pandai besi di desa kecil, dan ibunya sering bantu-bantu jahit. Gak ada ceritanya Honda kecil punya akses ke pendidikan mewah atau modal besar. Tapi justru itu yang bikin dia gigih. Honda kecil sering bantu ayahnya di bengkel, sampai akhirnya dia jatuh cinta sama mesin. Dikit-dikit dia belajar sendiri, bongkar pasang sepeda, sampai akhirnya dia kerja di bengkel mobil. Dari sinilah bakat inovasinya muncul. Waktu Perang Dunia, dia bikin mesin motor dari barang bekas perang. Dan boom, sejarah pun dimulai. Bagian 2, perbandingan dengan Suzuki dan Toyota. Nah, beda cerita sama Suzuki dan Toyota. Michio Suzuki lahir dari keluarga pengrajin kain yang cukup mapan. Ayahnya punya bisnis alat tenun, jadi Suzuki punya pondasi bisnis yang udah jelas. Sementara Kiichiro Toyoda, pendiri Toyota, lahir dari keluarga super tajir. Keluarga Toyoda punya perusahaan besar di Jepang, jadi waktu Kiichiro pindah ke otomotif, dia udah punya modal dan koneksi. Sedangkan Honda, dia nggak punya itu semua. Modalnya cuma tekad, kreativitas, dan kemauan buat belajar. Jadi, kalau Suzuki dan Toyota ibaratnya anak kuliahan yang udah dapat golden ticket, tapi kalau Honda ini lebih kayak mahasiswa yang harus kerja sambilan buat bayar uang semesteran. Bagian 3, apa yang membuat Honda unik? Inilah yang bikin Honda beda. Dia selalu mikir gimana caranya bikin teknologi yang bisa diakses semua orang, bahkan yang punya budget pas-pasan. Motor Honda pertama, si Dream D, yang jadi simbol motor rakyat. Sementara Toyota fokus di mobil-mobil besar dan Suzuki ngegas di motor kecil, Honda konsisten inovasi buat semua segmen. Honda sering banget dikenal karena inovasi dan ketahanannya. Kayak motor-motor irit BBM yang cocok buat kantong mahasiswa kayak kita. Tapi Suzuki, mereka terkenal karena motor sporty yang harganya lebih miring tapi tetap gaya. Jadi Honda kayak si anak pintar yang selalu juara olimpiade, sementara Suzuki lebih kayak teman nongkrong yang santai tapi nggak kalah keren. Jadi, gimana nih menurut kalian? Kalian lebih kagum sama Honda si pekerja keras, atau tim Suzuki dan Toyota yang lahir dengan modal kuat? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa buat like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.